Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan bencana yang menimpa para pengikutnya, sedangkan beliau tidak mampu melindungi mereka. Maka beliau berkata kepada mereka, seandainya kalian pergi ke negeri Habasyah, sesungguhnya di sana terdapat seorang raja yang tidak akan dianiaya orang yang ada di dekatnya. Negeri Habasyah ialah tanah kebenaran. Kalian sebaiknya berada di sana hingga Allah memberikan kelapangan bagi kalian. Maka pergilah sekelompok umat Islam ke negeri Habasyah. Ini merupakan hijrah pertama umat Islam. Kelompok itu terdiri atas 10 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Di antara mereka terdapat Utsman bin Affan dan istrinya, Ruqayyah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka dipimpin oleh Utsman bin Mas'ud. Kemudian pergi pula Ja'far bin Abi Thalib yang diikuti oleh umat Islam lainnya hingga berkumpul mereka di negeri Habasyah. Di antara mereka ada yang pergi membawa keluarganya, ada pula yang pergi sendirian. Jumlah keseluruhan mereka yang hijrah ke negeri Habasyah ialah 83 orang. Terlepas dari gangguan kaum Quraisy bukanlah tujuan satu-satunya dari hijrah ke negeri Habasyah, namun berkaitan dengan kepentingan dakwah Islam dan meringankan beban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kaum Quraisy mengetahui bahwa mereka yang beriman telah mendapatkan ketentraman di negeri Habasyah, mereka mengutus Abdullah bin Abu Rabi'ah dan Amru bin Al-As bin Wa'il. Mereka menyertakan hadiah-hadiah untuk Raja Najasyi dan para panglima perangnya, yaitu berupa benda-benda berharga produksi Mekah. Kedua utusan Quraisy itu mempersembahkan hadiah kepada Raja Najasyi. Mereka membujuk para panglima dan membuat mereka senang dengan hadiah-hadiah tersebut. Keduanya berbicara pada pertemuan dengan raja. Keduanya mengatakan, sesungguhnya anak-anak yang bodoh telah meminta perlindungan ke negeri Tuan. Mereka telah meninggalkan agama kaumnya dan tidak pula masuk ke dalam agama kalian. Mereka membawa agama yang baru yang tidak kami ketahui dan tidak pula kalian ketahui. Kami telah diutus oleh para pemimpin kaum mereka, ayah-ayah mereka, paman-paman mereka, dan keluarga mereka. Kami memohon agar engkau mengembalikan mereka kepada kaumnya, karena kaumnya lebih memahami dan lebih berhak atas mereka. Para panglima perang di sekitar raja berkata, benar wahai raja, serahkanlah mereka kepada kedua orang ini. Lalu Raja Najasyi menjadi murka dan menolak perkataan kedua utusan tersebut. Ia akan menyelamatkan orang yang berlindung kepadanya dan ke negerinya. Dia bersumpah setia demi Allah. Lalu ia mengirim utusan untuk memanggil umat Islam dan memanggil para uskupnya. Raja Najasyi berkata kepada umat Islam, agama apakah yang membuat kalian meninggalkan agama kaum kalian, sedangkan kalian pun tidak masuk ke dalam agamaku dan agama salah seorang dari para uskup ini? Lalu Ja'far bin Abi Thalib berdiri. Ia berkata kepada sang raja, wahai raja, dahulu kami ialah kaum jahiliyah. Kami menyembah berhala dan memakan bangkai. Kami juga melakukan perbuatan keji dan memutuskan hubungan silaturahmi. Orang yang kuat di antara kami memangsa yang lemah. Kami dahulu seperti itu hingga Allah mengutus kepada kami seorang Rasul yang kami kenal garis keturunannya, kebenarannya, kejujurannya, dan kesuciannya. Ia mengajak kami untuk mengisahkan Allah dan menyembahnya, meninggalkan apa yang dahulu kami sembah dan disembah oleh nenek moyang kami, yakni batu dan patung kayu. Ia merintahkan kami untuk berkata jujur, melaksanakan amanah, menyambung hubungan keluargaan, bersikap baik terhadap tetangga, menjaga kehormatan dan menghentikan pertumpahan darah. Ia melarang kami melakukan perbuatan keji, mengucapkan sumpah palsu, memakan harta anak yatim, dan menuduh berzina kepada perempuan yang baik-baik. Ia merintahkan kami untuk menyembah Allah sebagai satu-satunya Tuhan, tidak menyekutukannya dengan apapun. Ia merintahkan kami untuk mengerjakan sholat, menunaikan zakat, dan berpuasa
kami mempercayainya dan kami beriman kepadanya. Kami mengikuti apa yang dibawanya dari Allah. Kami menyembah Allah sebagai satu-satunya Tuhan, tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Kami mengharamkan perkara yang diharamkan atas kami, dan kami menghalalkan perkara yang dihalalkan untuk kami. Maka kaum kami musuhi kami. Mereka menyiksa kami. Mereka membujuk dan memaksa kami untuk meninggalkan agama kami dan kembali kepada penyembahan berhala dari penyembahan kepada Allah yang Maha Tinggi, dan agar kami menghalalkan perbuatan tercela yang dahulu kami halalkan. Ketika mereka maksa kami, menganiaya kami, mempersulit kami, dan menghalangi kami dari agama kami, maka kami pergi dari negeri kami. Kami memilih Engkau dan kami merasa senang berada di dekatmu. Kami berharap agar kami tidak dianiaya di sisimu, wahai Raja. Raja Najasyi mendengarkan semua itu secara tenang dan diam. Kemudian ia bertanya, apakah ada sesuatu yang dibawa sahabatmu itu untuk kalian tentang Allah? Ja'far bin Abi Thalib berkata, ada, wahai Tuan Raja. Raja Najasyi berkata, bacakanlah untukku. Lalu Ja'far bin Abi Thalib membacakan surat Maryam. Setelah selesai membaca surat Maryam, maka menangislah Raja Najasyi hingga membasahi jenggotnya. Para uskupnya juga menangis hingga membasahi kitab-kitab suci mereka. Raja Najasyi berkata, sesungguhnya hal itu dan apa yang dibawa oleh Isa keluar dari celah yang sama. Kemudian ia berkata kepada kedua utusan kaum Quraisy, pulanglah kalian, demi Allah, aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian. Amru bin Al-As melontarkan panah terakhir dari busurnya, yakni panah yang penuh racun. Ia berkata kepada Raja Najasyi keesokan harinya, wahai Raja, sesungguhnya mereka mengatakan sesuatu yang besar mengenai Isa putra Maryam. Maka Raja Najasyi mendatangkan umat Islam dan bertanya, apa yang kalian katakan tentang Isa putra Maryam? Ja'far bin Abi Thalib berkata, kami mengatakan apa yang dibawa oleh Nabi kami. Isa merupakan hamba Allah dan utusannya. Ia merupakan ruhnya, dan ia ialah kalimatnya yang dimasukkan kepada Maryam sang perawan suci. Lalu Najasyi memukulkan tangannya ke tanah dan mengambil sebuah kayu. Kemudian ia berkata, demi Allah, Isa putra Maryam tidak lebih dari apa yang engkau katakan kecuali sebatas kayu ini. Raja Najasyi mengembalikan umat Islam dengan penuh penghormatan ke tempat mereka, menjaga keamanan mereka, dan memerintahkan untuk mengembalikan hadiah kedua utusan kaum Quraisy. Kedua utusan tersebut pergi dari sisinya dalam keadaan tercela. Maka umat Islam pun tinggal di tempat yang paling baik dengan tetangga yang sangat baik pula. Lalu siapakah Raja Najasyi tersebut? Raja Najasyi bisa dikatakan tabi'in, bisa juga dikatakan sebagai sahabat Rasulullah SAW. Hubungannya dengan Rasulullah SAW berlangsung melalui surat menyurat. Ketika beliau wafat, Nabi Muhammad SAW melakukan sholat gaib untuknya, sholat yang belum pernah beliau lakukan sebelumnya. Dialah Asamah bin Abjar yang dikenal dengan sebutan An-Najasyi. Ayah Asamah adalah raja negeri Habasyah, dan dia tidak memiliki anak melainkan beliau. Kondisi ini dipandang kurang baik untuk masa depan negeri itu. Sebagian tokoh Habasyah saling berbisik, raja kita hanya memiliki seorang putra, dia menyusahkan. Raja kita hanya memiliki seorang putra, dia hanya menyusahkan. Dia akan mewarisi tahta bila raja wafat dan mengantar kita ke arah kebinasaan. Lebih baik kita merusak raja dan kita angkat saudaranya menjadi raja baru. Dia memiliki 12 orang putra yang membelanya semasa hidup dan menjadi pewarisnya bila meninggal. Dengan gencar setan membisikkan dan memprovokasi mereka hingga mereka membunuh raja dan mengangkat saudaranya mematikannya. Kini Asamah diasuh oleh pamannya. Dia tumbuh menjadi muda yang cerdas, penuh semangat,
menjadi andalan pamannya dan diutamakan lebih daripada anak-anaknya sendiri. Namun setan kembali memprovokasi para pembesar Habasyah. Mereka kembali berembuk. Di antara mereka berkata, "Kita khawatirkan bila kerajaan ini jatuh ke tangan pemuda itu, pastilah dia akan membalas dendam atas kematian ayahandanya dahulu." Akhirnya mereka menghadap ke raja dan berkata, "Tuanku, kami tidak bisa merasa aman dan tentram bila Tuan membunuh Asamah atau menyingkirkan dari sini. Dia telah beranjak dewasa dan kami khawatir dia akan balas dendam." Mendengar permintaan tersebut, raja sangat murka dan berkata, "Sejahat-jahat kaum adalah kalian. Dahulu kalian membunuh ayahnya, dan sekarang kalian memintaku untuk membunuhnya pula. Demi Allah, aku tak akan melakukannya." Mereka berkata, "Kalau begitu, kami akan mengasingkannya dari negeri ini." Sang raja tak berdaya menghadapi tekanan dan paksaan para pejabat yang jahat itu. Tak lama setelah diusirnya Asamah, tiba-tiba terjadi peristiwa di luar dugaan. Badai mengamuk disertai guntur dan hujan lebat. Sebatang pilar istana roboh menimpa sang raja yang sedang berduka akibat kepergian keponakannya. Beberapa waktu kemudian dia wafat. Rakyat Habasyah berunding untuk memilih raja baru. Mereka mengharapkan salah satu dari 12 putra raja, namun ternyata tak ada satupun dari mereka yang layak menduduki tahta. Mereka menjadi cemas dan gelisah, terlebih setelah mendapati bahwa negeri-negeri tetangga menunggu kesempatan untuk menyerang. Kemudian ada salah satu seorang di antara mereka berkata, "Demi Allah, tak ada yang patut menjadi pemimpin kalian kecuali pemuda yang kalian usir itu. Jika kalian memang peduli dengan negeri Habasyah, carilah dia dan pulangkanlah dia." Mereka pun bergegas mencari Asamah dan membawanya pulang ke negerinya. Lalu mereka meletakkan mahkota di atas kepalanya dan membaiatnya sebagai raja. Mereka memanggilnya dengan Najashi. Dia memimpin negeri secara baik dan adil. Kini Habasyah diliputi kebaikan dan keadilan setelah sebelumnya didominasi oleh kezaliman dan kejahatan. Pada saat itu Raja Najashi diserang musuhnya, maka umat Islam yang berhijrah ke Habasyah membantunya sebagai pengakuan atas kebaikan sikapnya kepada orang-orang tertindas yang berhijrah ke sana dan sebagai balasan atas kebaikannya. Hal ini sesuai dengan ajaran-ajaran moral dalam Islam, sesuai dengan akhlak umat Islam. Hijrah ke Habasyah terjadi pada tahun ke-5 sesudah kenabian. Ja'far bin Abi Thalib dan sejumlah sahabat menetap di sana hingga tahun ke-7 Hijriah. Ja'far bin Abi Thalib menemui Rasulullah SAW pada perang Khaybar. Jadi mereka tinggal di Habasyah selama 15 tahun.